Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Nah, ini masih ngantuk nih Pak Yusril. Jadi harus semangat ya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ali. Saya juga mantan aktivis mahasiswa tahun 95. Saya juga pernah kuliah di Brawijaya, UNJ, dan UNY Jakarta. Bapak dosen saya juga. Tepuk tangan untuk Pak Yusril. Sebelum saya bertanya ada beberapa hal. Kembali kita gepuk sebentar atau atrik sebentar. Musim-musim pilkada atau pemilu kada di DKI. Tidak majunya Pak Yusril di pilkada DKI itu ada hikmahnya. Kalau sempat Pak Yusril maju menang, yang menyelamat umat ini tidak ada. Tepuk tangan untuk Pak Yusril. Karena beberapa bulan kemarin, ya langsung, oke langsung. Sabar Pak, ini kita, oke. Langsung Pak, sebelum saya bertanya, saya akan mengulas sedikit sejarah Indonesia. Oke. Tahun 1954 ada partai namanya Masyumi sebelum pemilu 1955 terjadi perseteruan antara Masyumi dengan PKI. Singkat cerita, tahun 1960 partai Masyumi dibubarkan oleh presiden waktu itu dengan kepresnya yang 200 tahun 1960. Partai Masyumi ini kembali ke zaman sekarang reformasi agak mirip-mirip dengan PBB. PBB awalnya hampir redup, bahkan tenggelam, bangkit Pak Yusril, bahkan berkibar kembali. Oleh karena dalam beberapa bulan ini gesekan-gesekan dengan berkembangnya apa yang kita namakan Partai Komunis, bahkan PKI bakal bangkit. Pertanyaan saya, seperti apa sikap PBB terhadap ini? PKI yang bakal bangkit. Itu yang pertama Pak. Karena salah satu penjaringan daripada legislator untuk 2019 saya terjaring oleh Pak Ketua kita ini. Saya insya Allah legislator Pak, bakal calon Pak. Nah, ini saya perkenalkan langsung ini. Kemudian yang kedua, Rasulullah pernah bersabda, inti atau kesimpulan hadis itu, besok yang akan datang, umat Islam ini seperti buih di lautan. Banyak, tapi tidak bermakna. Pertanyaan saya, apakah kita sudah masa zaman itu? Menurut analisa Bapak seperti apa sebagai cendekiawan Muslim? Apakah musim atau yang dikatakan Rasulullah ini masanya seperti ini? Islam banyak, tapi kita tidak bisa berapa-apa. Demikian, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Prof. Yusril dari Muhammad Ali tadi, bagaimana sikap Partai Bulan Bintang dalam menghadapi kondisi kebangkitan komunis pada hari ini. Yang kedua, ada hadis Nabi yang menyatakan suatu saat nanti umat Islam itu seperti buih karena kita menderita penyakit al-wahmi. Pertanyaannya, apakah memang kondisi yang diramalkan Rasul itu sudah betul-betul terjadi pada saat ini? Itu dari Pak Muhammad Ali. Dari Pak Zulkifli, Ketua Kahmi Dumai dulu, yang dia ingin jawaban dari Bang Yusril kembali ke sejarah masa lalu. Sebetulnya penyebab Bang Yusril mundur dari pencalonan itu apa? Apakah ini akan tetap menjadi rahasia atau pada sore hari ini rahasia itu kita ungkapkan? Yang kedua, ada ekonomi dan politik atau ekonomi dan kekuasaan. Menurut Bang Yusril, mana yang lebih dominan? Apakah kita mendahulukan faktor ekonomi atau faktor politik? Dan yang terakhir menurut Bang Zul tadi yang lebih bagus lagi, kalau kelompok-kelompok tertentu di backup oleh asing dan asing, apa enggak mungkin orang Islam punya backup tersendiri?
misalnya dari Arab atau dari mana begitu. Atau kita pakai PLTD, pembangkit listrik tenaga doa misalnya. Dan yang terakhir, ini yang paling bagus dari warga alam semesta ini. Katanya menurut hadis Rasul, umat Islam itu berpisah 70 sekian golongan. Lalu bagaimana resep Bang Yusril, kiat-kiat Bang Yusril untuk dapat menyatukan 73 kelompok itu sehingga tidak ada la syarqiyah wala gharbiyah, yang ada cuma satu, la ilaha illallah. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas semua pertanyaan yang disampaikan kepada saya, dan saya coba untuk jawab sebisa-bisanya. Memang dalam sejarah itu konflik Islam dan komunisme itu sudah terjadi sejak lama. Bahkan ketika tahun belasan muncul kelompok-kelompok sosialis, Snaplead, Bars dan lain-lain yang mendirikan ISDV, jadi Indische Socialis Demokrat Vereniging pada waktu itu, yang menjadi cikal bakalnya PKI. Dan orang-orang ini menginfiltrasi syarikat Islam, ya, terutama kelompok yang radikal di dalamnya, dikasih doktrin-doktrin komunis, lalu mereka itu menjadi setengah komunis, setengah Islam. Itulah yang melahirkan Serikat Islam Merah, ya, pecah Serikat Islam yang putih dan yang merah, dan yang merah itu benar-benar menjadi PKI pada tahun 1922. Dalam sejarah itu ada pemberontakan Silungkang tahun 1927 di Sumatera Barat, ya, mulai terpecahnya gesekan antara Islam dan komunisme di tanah air kita. Jadi kalau di Solo itu ada Ki Haji Misbah, dan di Banten ada Ki Haji Ahmad Dasuki Siraj, dulu anggota konstituante dari PKI, tapi juga ada anggota DPR dari Sumatera Barat, namanya Haji Datuk Rajo Batuah. Ya, itu Serikat Islam Merah yang memberontak di Silungkang, dibuang ke Digul, dan pada waktu merdeka balik ke Padang dan menjadi ketua PKI pada waktu itu di sana. Jadi memang ada warna-warna seperti itu, dan Masyumi lahir sebagai kekuatan politik satu-satunya umat Islam pada tahun 45. Bergabunglah NU, Muhammadiyah, belakangan Persis, Jamiatul Wasliyah, Al-Irsyad dan lain-lain ke dalamnya. Walaupun NU keluar dari Masyumi pada tahun 1952 dan membentuk partai politik sendiri. Sejak semula memang dia telah kekuatan Islam Masyumi itu menjadi kekuatan yang paling depan berhadapan dengan kekuatan komunis ini. Dan clash Masyumi Islam itu terjadi, PKI Islam itu terjadi di mana-mana, dan kita tahu bahwa tahun-tahun 50-an sesudah pindah dari Jogja ke Jakarta, ibu kota itu, Bung Karno itu makin didekat-dekati, disanjung-sanjung, dipuja-puji oleh orang-orang komunis, dan pelan-pelan itu makin agak tersanjung juga Bung Karno itu, dan itu salah satu faktor mengapa Bung Hatta kemudian pisah dengan Bung Karno, karena faktor komunis itu yang pertama kali. Itu yang saya tahu dari Bung Hatta sendiri, dari Pak Natsir, dan dari Pak Syafruddin Prawira Negara yang sangat dekat dengan Bung Hatta. Faktor PKI itu penting menyebabkan terjadinya perpisahan Soekarno-Hatta. Dan ketika memang Bung Karno makin ke kiri arah politiknya itu, makin jauh dari Masyumi, apalagi Masyumi tokoh-tokohnya terlibat dalam PRRI di Sumatera Tengah pada waktu itu, membuat makin jauh Soekarno dan Masyumi. PKI makin menguat, dan itu mereka melahirkan PRRI, dan pada akhirnya atas kekuatan PKI juga Masyumi dipaksa bubar pada tahun 1960 itu melalui penetapan Presiden nomor 200 seperti yang tadi Bapak kemukakan. Jadi sikap anti komunis itu tetap sampai sekarang itu nggak berubah di kalangan kita. Jauh sebelum ini berkembang, itu doktrin-doktrin kita kepada PBB, tulisan-tulisan saya itu disebarkan semua tentang sikap kita terhadap komunisme. Kita berada paling depan menghadapi komunisme ini. Saya ingat pada tahun 1995 itu ketika muncul PRB, Partai Rakyat Demokratik,
dipimpin Budiman Sujatmiko dan kawan-kawan yang sekarang ini ada di PDIP mereka itu. Pada waktu itu saya dipanggil oleh Pak Faisal Tanjung almarhum Panglima ABRI pada waktu itu bersama-sama orang dari kampung kita sini, Bapak Syarwan Hamid, ya. Dia bilang, Bill, coba kamu rumuskan, kamu briefing ke kolonel-kolonel semuanya tentang kebangkitan kembali komunis. Dan saya dengar ucapan Pak Faisal Tanjung pada waktu itu, ini anak-anak PKI ini kurang ajar, biar kita anak-anak Masyumi melawan mereka. Yang ngomong gitu Faisal Tanjung. Kalau orang lain ngomong gitu saya tidak kaget. Kalau Pak Syarwan ngomong gitu saya tidak kaget. Tapi kalau Faisal Tanjung ngomong gitu saya kaget juga. Kita anak-anak Masyumi ini katanya. Dan memang pada waktu itu saya lihat, wah jenderal-jenderal itu anak-anak Masyumi semua. Keadaan sudah politik sudah mulai agak berubah. Dan pada waktu itu Pak Harto makin mendekat ke Islam. Jadi Pak Harto ini dihadapi oleh Barat, dihadapi oleh kekuatan kiri, itu disingkirkan. Sementara kita itu pada ujung akhir Orde Baru itu mulai mendekat Pak Harto kepada Islam. Jadi mungkin juga Pak Habibie dan kawan-kawan saya mulai masuk seknek pada waktu itu tahun 1992. Sedikit banyak mulai agak mempengaruhi keadaan sehingga ya, pada waktu itu saya jadi speechwriter, nulis pidato presiden begitu. Jadi sedikit banyaknya pidato Pak Harto itu agak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran kita juga yang pada waktu menjelang akhir kekuasaannya. Nah sekarang keadaan sudah seperti ini. Jadi ketika Pak Jokowi menjadi presiden ini memang kelihatannya makin kuat bertiup angin komunisme itu di mana-mana, simbol-simbol PKI muncul dan juga kelihatannya beliau pun ya seperti sikapnya terhadap Partai Komunis Cina dan sikapnya terhadap sekian Partai Komunis Vietnam. Kita tahu Vietnam itu yang berkuasa itu Presiden Vietnam, Perdana Menteri Vietnam, dan sudah pernah datang ke Jakarta. Kita semua tahu dalam sistem komunis ya kedudukan Sekretaris Jenderal Sentral Komite Partai Komunis itu de facto itulah penguasa. Tapi dia tidak ada dalam struktur. Jadi kalau dia datang ya kita sambutlah. Dia sebagai seorang tamu tapi tidak kita sambut dengan upacara kenegaraan. Tapi kan beda. Sekjen Partai Komunis Cina ketika datang ke Jakarta disambut dengan upacara kenegaraan dengan tembakan meriam salvo 17 kali. Kita semua heran ini ada apa? Dan ini simbol-simbol seperti ini bisa ditafsirkan oleh orang-orang yang pro PKI, pro komunis. Wah kita ada angin nih. Kita walaupun belum tentu seperti itu, tapi ya orang bisa menafsirkan seperti inilah. Nah lalu timbullah kegaduhan seperti terjadi sekarang ini, sampai juga seluruh Panglima TNI yang baru nonton film G30S dan sebagainya. Jadi menurut saya sih nonton aja. Namanya sejarah, film itu kan sebuah karya seni, tidak persis seperti peristiwa itu terjadi, tapi ya itulah sebuah karya seni. Ya, bahwa di dalamnya itu ada nilai-nilai, ya silahkan kita petik dan kita pelajari nilai-nilai itu. Nah sekarang kita katakan umat Islam ini ya seperti Buih tadi kena penyakit wahan kata moderator kita ini, tapi lama-kelamaan umat ini mulai menyadari juga ya, ketika dia lemah dalam politik, lemah dalam ekonomi, ketika dia tertekan terus gara-gara soal Ahok di Jakarta, umat Islam betul-betul kemudian menunjukkan kekuatan massa, dan kekuatan massa itu nampaknya memang merupakan satu kekuatan yang bisa di ujung-ujung bisa dipakai dan bisa menjadi satu kekuatan penekan yang luar biasa. Jadi sebenarnya tidak ada jalan lain lagi yang dapat ditempuh kecuali mengerahkan massa dalam bentuk ratusan ribu orang bahkan jutaan berapa waktu yang lalu itu, karena sebenarnya ketidakadilan dalam dan ketidaktegasan dalam menegakkan hukum. Kalau pada orang lain seperti Ahok itu sudah lama habis itu, gubernur, bupati, wali kota kayak Ahok itu sudah lama ditangkap KPK itu. Ahok ini dimacam-macamin lagi. Sudah terang ada faktanya, ditanya lagi, tapi tidak ada nawaitunya Ahok itu korupsi. Mana pernah kita dengar? Hukum kita tidak mengadili niat, hukum kita mengadili fakta. Jadi kalau dicari-cari pula niatnya kemana kan repot kita semua. Jadi lama-lama kesel orang. Dan ini kelihatannya berlanjut terus. Ya. Makin tidak berdaya, satu-satunya yang kita punya tinggal massa. Itulah yang terjadi. Nah mudah-mudahan ini mengingatkan umat Islam akan sesuatu bahaya.
kelangsungan hidup bangsa dan negara kita ke depan mau belok kemana? Belok ke kiri, mau belok ke kanan? Nah, atau menempuh jalan yang lurus, ya jalan Pancasila itu, tapi Pancasila yang bagaimana kemudian yang akan dilaksanakan ini? Itu menjadi bahan perdebatan pula. Sebab kita ingat di zaman Bung Karno dulu, orang yang anti Nasakom adalah anti Pancasila. Sekarang ini yang anti Pancasila bagaimana? Itu yang menjadi masalah dengan Perpu keormasan sekarang. Pemerintah bisa menilai sendiri mana kelompok ormas yang dituduh menganut, menyebarkan dan mengembangkan dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Kalau Pancasila itu sudah kembali diklaim oleh satu golongan, dia bisa diktator, ya bisa menuduh orang lain anti Pancasila dan bisa memberangus kekuatan-kekuatan yang lain, dan sehingga orang Islam menjadi sangat khawatir dengan keadaan ini dengan munculnya Perpu nomor 2 tahun 2017 itu.